Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Ngafe. Bukan sebat sekarang ya. Kan, kita lagi ada di mana sih? Kita lagi mana tahu lagi di mana tahu dipromosiin. Kita besok-besok dapat privilege gitu loh. Oh iya, ada privilege ya lah ya. Dapat air putih. Okay. Kita di salah satu kafe di sudut kota. Bukan di sudut kota ya. Tengah nih. Di sudut jalan, tapi di tengah kota. Jadi namanya Devs Cafe. Devs Cafe. Ada apa aja sih Ki di sini? Oh iya, belum endorse. Ingin menghilangkan rasa ngantuk? Boleh. Capek, haus, silahkan minum dan tidur di rumah. Ordernya di sini. Ngapain ke sini? Kan tidur di rumah aja. Mana tahu mungkin Devs tidak hanya butuh sosok haji. Oke, hari ini kita bakal ngebahas suatu yang ya kalau dibilang sudah apa ya, lazim di dunia kegelapan. Lazim di dunia kegelap. Saya perkenalkan dulu oleh saudara Amiruddin, salah satu pakar, dia termasuk dalam golongan PBI ya. Ya ini perkenalkan namanya Amiruddin, dia dari PBI, pakar balsem Indonesia. Apa kaitannya sama alkohol? Nah, di sini. Jelaskan. Balsem itu kan panas. Ya, betul. Cuman di luar. Kalau alkohol kan panasnya di dalam. Panas di dalam. Makanya ini akan menjadi satu topik yang sangat menarik untuk dibahas. Oke. Berita rame, sosial media rame, bilangnya RUU minuman beralkohol. Nggak ada RUU-nya saja sudah dicekal sana sini. Ini buktinya warung kecil di sini yang boleh impor bir bintang aman aja. Bahkan kayak di minimarket gitu ada kulkasnya sendiri isinya bir, Smirnoff. Nah, di sini ini kembali ke pemilik lagi, ke owner lagi. Misalnya penjual. Ya dia lihat lagi dong siapa yang beli, siapa konsumennya dia. Kalau misalnya konsumennya di bawah 17 ya jangan dikasih lah. Masalahnya di atas 17 banyak. Duitnya enggak ada. Jadi kalau RUU lebih mengatur. Iya, lebih mengatur bahwa yang menjual dan yang minum atau sebagai produsen dan konsumen akan dikenai sanksi. Ya. Kita ulas satu-satu. Jadi sempat buka-buka tadi. Kenapa nih? Kenapa harus ada RUU-nya sih? Padahal kan minum aja gitu. Iya kan? Ya, minum aja. Cuman emang ada buruknya ini. Kalau berlebihan buruknya. Pancasila. Satu untuk semua. Cuman yang ditakutkan gini Ki. Ya. Produsen dan konsumen otomatis akan dirugikan. Produsen sebagai memproduksi, contoh dengan adanya RUU ini pasti. Iya dong. Pasti. Cuman belum aja demo ya. Nggak kebayang dong yang demo siapa. Iya. Masa ladies? Nanti pasti ada teman-teman kayak gitu lagi pasti. Dan sebenarnya kita udah dari ini sebelum hari ini ya kita tarik mundur kan udah bahkan beli minum santai aja kan? Santai aja sih. Cuman ada kan kriminalnya karena itu? Kalau dibilang kriminal sih, lu setuju nggak sih tanpa sebenarnya? minum pun sudah ada kriminal. Nah itu dia. Tanpa minum pun sudah ada kriminal. Cuman kadang jadi kambing hitam di sini ya. Lalu kenapa sih kriminal dijadikan tumpuan untuk dasar sebagai mengatur minuman? Sedangkan gini ya. Kalau menurut saya kriminal itu terjadi karena dia tidak punya pekerjaan. Ya. Cuman alias ekonominya lemah. Kalau ekonomi lemah tidak ada pekerjaan, bagaimana ceritanya dia bisa beli minuman? Nah itu dia Pak. Pak kan. Aku kuat. Iya. Bukan aku kuat, aku yakin aku kuat. Iki malah rasa mumet aku ya. Harusnya kalau emang alasan untuk mengurangi kriminal, harusnya ya buka lapangan kerja. Bukan ciptakan RUU untuk orang mungkin bisa jadi bahkan berontak nggak sih? Kalau lebih berontak. Ini lebih ke ini sih. Kalau misalnya ada orang yang hidupnya passionnya memang untuk minum setiap hari ya, mungkin bakal berontak. Emang ada passion tiap hari minum gitu? Ada dong. Bangun tidur langsung minum. Ada. Bangun tidur minum. Iya ada dong. Sikat gigi pakai bir. Nah karena itu tadi habitnya dia. Yang dikhawatirkan anak-anak indie. Wah, ya, kan hidupnya dipenuhi dengan amer. Iya benar. Amer. Kalau tidak ada amer lagi, kepada siapa mereka mengadu? Iya. Kalau asumsi pribadi saya nanti si peminum ini nanti bakal kalau minuman dilarang. Sempat saya dapat ya. Itu mungkin sekitar berapa belas tahun yang lalu lah. Malah alkohol yang dijual di apotek itu dicampur, dioplos sama mereka. Wih, karena kehabisan minuman. Oh iya. Berarti tidak ini kemungkinan oplosan kayak gini bakal muncul. Dicampur dengan kayak kerating deng. Boleh. Extra Joss. Bisa. Kuku Bima. Bisa. Teh Sisri. Bisa. Hah? Masa bisa sih? Bisa. Kenapa nggak bisa? Bunyinya kan Teh Sisri bro. Aduh, iklan. Sebenarnya kan minuman beralkohol kayak gini kan ditujukan untuk menghangatkan badan, bener nggak sih? Kalau di kota-kota tertentu. Iya, di kota-kota tertentu. Seperti di Toraja.
Toraja. Dingin. Kita sebutlah Medan misalnya. Medan. Udah yang biasa begitu. Kok Medan? Jadi emang- Manado. Manado. Medan juga. Oh, Medan juga ya? Di Bukit Tinggi. Iya. Tuak, Bobo, Sopi akan dikenai sanksi juga kayaknya tuh. Pokoknya yang mengandung bahan etanol atau zat fermentasi. Fermentasi. Nah, di sini bunyinya bukan hanya minuman-minuman yang berlabel. Misal seperti Jack Tuak. Daniels Ah. atau apa gitu. Tuak sekalipun apa namanya ya? Tuak. Terus yang minuman-minuman ke daerah-daerahan lah, tradisional gitu ya. Ah. Itu kena juga, masuk juga di RUU. Jadi ya kalau kita bukan menolak, Ya. kita bukan menolak. juga pro dan apapun kontra. yang diputuskan pemerintah, Kita ikut. Kita Artinya itu baik untuk masyarakatnya, Itu baik. baik untuk masyarakat. Cuman ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Iya, tolong dikaji lagi. Dikaji lagi lah. Tolong diperhatikan lagi mana. Kayaknya musim pandemi ini musim ketok palu RUU ya. Sekali lagi ya, kita nih sebenarnya bukan orang yang kontra, kita juga bukan orang yang pro, tapi apapun yang menjadi keputusan kita siap mengikuti. Ya, ada maksudnya yang ketertagihan dengan alkohol ini. Hah? Wah, itu sembuhnya susah, Bro. Nah, alkoholik namanya kan. Alkoholik. Ya. Waduh. Bagaimana kita ngatasi yang alkoholik ini? Tiba-tiba langsung dilarang. Langsung Penjualan dilarang. tidak ada apa semua. Ke tenaga kerjaan juga kena. Karena Pasti. kalau contoh ya, pabrik Ya, pabrik Anggur minuman itu orang tadi, tua. Pabrik orang tua. itu kalau dibubarin atau karena ada sanksinya, mau kemana para pekerja ini? Ada pengecualian. Di dalam RUU itu ada pengecualian. Wah, Jadi apa? pengecualiannya di sini dalam pasal 8 disebutkan bahwa larangan yang diatur tersebut tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Kepentingan terbatas. Kepentingan terbatas di Oke. sini maksudnya kepentingan adat. Adat. Misalnya acara-acara adat, Ah. ritual keagamaan, terus wisatawan. Nah, wisatawan ini seperti apa, Bro? Apakah yang dari luar negeri? Kita bisa jadi wisatawan, Bu. Wisatawan lokal. Iya. Misalnya kita ke Bali, kita kan wisatawan lokal. Apakah kita bebas mengkonsumsi atau gimana? Ini sumbernya dari kompas.com loh Ini ya. sumbernya dari Kompas ya. Kalau wisatawan berarti kayak kita misalnya habis ini kita pergi ke air terjun Binusan, wisatawan dong. Oh, kita wisatawan, Bro. Wisatawan lokal. Kita wisatawan. Aduh. Dan yang terakhir apa tuh? Farmasi ya? Farmasi mungkin untuk kebutuhan medis. Medis. Nah, wajar Kayak lah ya. ngobatin luka. Iya. Terus di sini tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. Holy Wing. Oleh. Tempat-tempat dugem yang high class. Wah, Kalau tempat Jatuhnya dugem yang elek cuma gubuk terdiri dari bambu doang. Ini kan lagi proses usul. benar. Habis usul biasa kan dikaji nih. Dikaji. Nah, kalau udah dikaji ya tolong disosialisasikan lah. Jadi Tolong. intinya apapun keputusan pemerintah, mau menciptakan RUU, mau menciptakan apapun, kita dukung. Sebagai warga negara yang baik kita Nah, dukung. kita sangat dukung. Kita dukung. Cuman kajiannya, terus sosialisasinya, terus kalau bisa ya jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas lah. Kita justru ngangkat isu-isu yang kayak gini karena kita bingung sebenarnya. Iya, mau kemana nih? Mau Emang kemana? bener nggak nih? Iya. Gitu. Kalaupun emang bener terjadi, jangan sampai ada kayak ribut-ribut lagi lah. Iya. Jadi itu ya buat sahabat 31, buat kalian yang pengen komen, tulis aja di bawah bagaimana menurut kalian, apakah RUU ini oke-oke aja ataukah tidak, ataukah memang kayak kita nih netral. Jelasan pakar balsam Indonesia udah cukup bisa mengantarkan kita untuk berpikir. Hampir aja kita gini tadi ya. Itu jadi pertanyaan. Kenapa Sen? Iya kayak Kenapa ya? gitu ya? Aku terus terang minum kalau dikasih orang juga slek. Kenapa ya? Atau mungkin ini sebagai penghormatan kepada teman? Terus apa kabar dengan soju sekarang? Apa kabar dengan amer-amer itu tadi? Iya. Emang soju ada di Nukan Ki? Ada dong. Wah, sudah masuk dong. Wow! Rasa apa? Apel. Sirsak ada, Bro. Kukira itu kemarin kulihat botol kaca hijau gitu kayak kuahnya Cuka. bubur ayam gitu. Kuah. Aku mikirnya malah kayak ini, kayak ya model kayak jus-jus begitulah ya, Oh, yang sudah iya. difermentasi atau gimana. Cuman ternyata saya sudah nyoba sih. Sudah nyoba. Loh, 20 ada alkoholnya, berapa Bro. persen tuh? Hampir ada yang 20, ada yang 13. ya, variatif lah. Wih, Station sama channel 31 tetap di nggak usah di subscribe karena kalau nyuruh subscribe itu hanya pemaksaan. ada pemaksaan benar. Tapi tolong kalau ada tombol merah ya.